Jadi kalau sahabat-sahabat memaksakan untuk di bagian per channelnya 4 speaker, yang bermasalah tetap di bagian transistornya ini. Jadi ini mengambil tindakan yang sangat bagus sekali karena posisinya di sini cukup lumayan sempit juga, karena untuk sirkulasi udaranya untuk di bagian tutupnya ini sudah lumayan bagus sirkulasi udaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi alhamdulillah hari ini masih bisa bertemu lagi di channelnya Dadang Ismail ataupun IDS Jalan-Jalan. Jadi hari ini sedikit ingin berbagi dengan sahabat-sahabat tentang memilih salah satu perangkat audio. Jadi sebelum saya lanjut untuk di bagian seperti apa yang harus saya bagikan dengan sahabat-sahabat, saya ingin mengajak sahabat-sahabat ngopi dulu. Yuk kita ngopi dulu. Mantap. Jadi kebetulan hari ini saya juga menyervis salah satu perangkat sound system, yaitu kabinet merek Bringer. Jadi ada masalah di bagian equalizernya atau di bagian yang khususnya di bagian komponen seperti ini. Jadi lagi ada masalah. Jadi kebetulan juga hari ini sekaligus menggarap sebuah amplifier khusus rumah tangga, dan di sini saya menemukan amplifier yang cukup lumayan bagus untuk di bagian dalamnya. Sekarang kita lihat untuk di bagian hasil di bagian dalam sebuah amplifier yang menurut saya cukup lumayan bagus. Oke, buat sahabat-sahabat. Jadi di sini ada satu buah amplifier. Jadi amplifier ini cukup sederhana untuk di bagian penampilan depannya. Nah, seperti ini. Jadi di sini ini bukan sejenis digital, ini sejenis analog. Cuman di sini yang ada speaker A dan speaker B. Tapi di sini tertulis 5 channel sound amplifier AP320. Mereknya Jeho. Jadi mantap untuk sebuah amplifier ini, sederhana. Maksudnya di bagian depan itu tidak terlalu banyak komponen. Tapi untuk di bagian dalamnya, menurut saya pribadi, amplifier ini sangat mantap sekali untuk di bagian posisi dalam. Terutama di sini bagian trapo. Traponya sangat besar sekali. Ini tidak ada di alas menggunakan semen putih untuk sebagai pemberat di bagian bawah maupun di bawah trapo ataupun di bawah heatsink ini. Biasanya kalau sahabat-sahabat membeli yang modelnya itu sangat bagus sekali, biasanya di bawahnya itu dipasang pemberat, terus di bawah trapo juga ada dipasang pemberat, terus traponya cuma sebesar ya kurang lebih segini. Jadi kalau ini betul-betul murni beratnya berat trapo, bukan beratnya semen putih. Biasanya amplifier toko itu berat bukan berat trapo, tapi beratnya semen putih. Terus di sini untuk di bagian transistor di sini juga cukup lumayan bagus menggunakan transistor C5198 dan A1941 mereknya Toshiba. Jadi sangat bagus sekali. Jadi di sini tidak ada transistor yang hanya sebatas penambahan. Di sini semuanya transistor betul-betul bekerja. Jadi di sini menggunakan 2 set per mono. Jadi semuanya ini betul-betul transistor asli. Biasanya ada power itu menggunakan 2 set transistor, tapi yang berfungsi hanya 1 set. Sementara yang 1 setnya itu hanya sebagai penambahan aja, tapi tidak aktif. Di bagian kaki bawahnya itu tidak ada jalur kemana-mana. Tapi kalau ini, saya yakin semuanya terhubung. Karena di sini menggunakan betul-betul murni transistor. Dan menggunakan transistor yang asli. Hanya menggunakan 2 buah elko. Untuk di bagian tegangan di sini menggunakan 34,5 volt PAC. Jadi cukup lumayan kalau sahabat-sahabat membeli sebuah amplifier khusus rumah tangga. Jadi kalau sahabat-sahabat menggunakan speaker 15, katakanlah 1 kiri plus tweeter, 1 kanan plus tweeter, ini sangat mantap sekali. Ya, jadi di sini bisa dibagi 2 karena di sini untuk di bagian protektornya atau speaker protectnya di sini ada menggunakan 2. Dan di sini ada juga di bagian power menggunakan TDA, terus untuk di bagian R juga menggunakan R yang asli.
Jadi buat sahabat-sahabat kalau ingin mencari sebuah amplifier khusus rumah tangga, ya saya rasa sejenis ini sangat mantap sekali. Terutama di bagian trafo sangat mendukung, di bagian transistor sangat mendukung, dan di bagian elko juga sangat mendukung karena menggunakan barang-barang yang berkualitasnya bagus. Terus di bagian yang lain tidak ada ditambah pemberat, ini murni beratnya berat trafo. Cuman di sini untuk di bagian power ini jebol di bagian transistor, lubang barang bagus kok bisa jebol. Jadi buat sahabat-sahabat untuk sebuah amplifier maupun yang murah ataupun yang mahal itu pasti ada punya batasan-batasan tertentu. Jadi contohnya sebuah amplifier ini menurut informasi sahabat kita yang punya barang ini untuk di bagian speaker ini dihubungkan 4 buah speaker dalam satu channel. Jadi posisinya itu udah 2 ohm, satu channel digabungkan speaker, ada speaker 12, ada speaker kecil, tapi 4 speaker digabungkan dalam satu channel. Untuk dalam rumah itu aman, kemarin katanya, sangat aman sekali. Tapi di saat ada acara-acara tertentu, khususnya acara-acara tahun baru dibawa keluar rumah, jadi dihajar dengan posisi per channelnya itu 4 buah speaker atau 2 ohm. Alhasilnya di bagian transistornya KO. Jadi saya cukup mengganti di bagian transistor atau satu set transistor, yaitu di bagian A dan di bagian C. Jadi buat sahabat-sahabat untuk di bagian amplifier ataupun power, maupun yang murah ataupun yang mahal, pasti ada punya batasan-batasan tertentu. Jadi jangan sampai sahabat hajar menggunakan terlalu banyak speaker. Jadi kalau seperti ini sahabat bisa menggunakan per channelnya, kalau memang watt speakernya tidak terlalu besar, bisa menggunakan 2 buah speaker. Apakah ini bisa 8 speaker bang? Tidak bisa. Di sini hanya mentoknya ke 4 speaker, 2 speaker kiri dan 2 speaker kanan. Jadi ini untuk speaker yang berwatt besar atau untuk karakter bassnya bisa di sini. Terus di sini kalau sahabat-sahabat untuk di bagian yang A ini bisa untuk karakter mid. Terus yang satunya ini sahabat bisa untuk karakter tweeter. Terus untuk di bagian input, di sini di bagian input, main input, terus di sini ada mid input dan ada SUR input atau surround input. Jadi kalau sahabat menggunakan surround input, jadi di sini harus dipakai. Terus di sini juga ada mid input, jadi sahabat-sahabat bisa menggunakan kalau ingin menggunakan main Y. Jadi sahabat bisa membagi karakternya 1Y, 2Y, dan 3Y. Walaupun ini sejenis pasaran, tapi pasaran ini yang cukup berkualitas, bukan pasaran-pasaran yang biasa-biasa. Karena di sini trafo sudah lumayan bagus, untuk di bagian yang lain juga lumayan bagus. Walaupun cuman menggunakan 2 buah elko. Ini standar rumah tangga, bukan standar lapangan. Apakah power seperti ini tidak bisa dihajar untuk lapangan bang? Pasti bisa. Jadi kalau sahabat-sahabat ingin menghajar untuk di lapangan, ya paling-paling bisanya karakter mid ataupun karakter Twitter. Jadi kalau sahabat-sahabat memaksakan untuk di bagian per channelnya 4 speaker, yang bermasalah tetap di bagian transistornya ini. Terus di sini ditambah lagi sahabat kita menambahkan dengan kipas untuk peredam panas. Jadi ditambah di bagian atas seperti ini untuk meniup supaya panasnya tidak tertahan ke bagian heatsink. Karena untuk sebuah power ini memang tidak ada di bagian dalamnya tidak ada kipas. Jadi inisiatif dari teman-teman kita yang punya barang ini, ditambahlah satu kipas di bagian dalamnya untuk supaya power ini tidak mudah cepat panas. Jadi ini mengambil tindakan yang sangat bagus sekali karena posisinya di sini cukup lumayan sempit juga. Karena untuk sirkulasi udaranya untuk di bagian tutupnya ini sudah lumayan bagus sirkulasi udaranya. Jadi kalau untuk penambahan kipas, ya bolehlah sahabat tambahkan di bagian atas seperti ini. Tapi kalau memang lokasinya muat, bisa juga sahabat tambahkan posisinya di bagian di samping ini, meniup ke bagian heatsink. Jadi jangan meniup ke bagian komponen, cukup di bagian heatsink aja. Tapi kalau sahabat pasang seperti ini boleh juga, tergantung dari sahabat-sahabat apakah posisinya mau menghisap, membuang keluar, atau dari luar menyedot ke dalam, anginnya menembak ke dalam. Jadi dua-duanya antara membuang dengan menyedot ada nilai min dan plus. Jadi kalau sahabat-sahabat posisikan menyedot ke dalam atau meniup ke bagian dalam, ya seperti ini. Jadi segala debu-debu ini berkumpul di bagian dalam. Jadi sangat banyak sekali debu-debu yang berkumpul di bagian dalam. Contohnya seperti ini. Nah, ini kalau sahabat-sahabat memasang kipas menyedot dari luar menembak ke bagian dalam.
Jadi contohnya kalau untuk di bagian amplifier ini, sirkulasi udaranya di bagian bawah ini. Jadi kalau sahabat-sahabat membuang, nanti debunya nempel ke bagian PCB juga di bagian dalam. Jadi dua-duanya ada nilai min dan plus. Jadi semua itu boleh sahabat lakukan. Mau menyedot atau membuang, boleh semua, tergantung maunya sahabat-sahabat. Yang jelas kalau sahabat-sahabat ingin mencari sebuah amplifier khusus untuk rumah tangga yang tahan lama, atau bandel lah istilahnya. Jadi sahabat-sahabat cari yang seperti ini. Sahabat perhatikan di bagian diameter trapo, sahabat perhatikan di bagian transistor, jangan ada transistor yang berbeda jenis. Kalau ada berbeda jenis, otomatis dia hanya berfungsi satu set, yang satu set itu hanya variasi aja. Jadi sahabat-sahabat bisa melihat atau mengintip lah dari luar, seperti ini, dari lubang angin ini, dari sirkulasi udara ini. Tapi kalau kita minta bukakan isi di dalamnya, otomatis toko tidak akan mau. Tapi kalau kita sambil lihat-lihat, kita intip di bagian sirkulasi udara ini, jadi sahabat-sahabat bisa kelihatan, oh traponya kecil, terus ada semen putihnya, oh transistornya kecil-kecil. Jadi sahabat-sahabat bisa mengambil tindakan sendiri. Karena setiap barang ada kualitas, ada harga. Jadi ada harga, pasti ada kualitas. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi seperti itu aja yang bisa saya jelaskan buat sahabat-sahabat untuk memilih amplifier rumah tangga, tapi untuk kualitas tidak diragukan. Jadi mau pilih yang bagus, pasti harganya juga bagus. Mau pilih yang biasa-biasa, pasti harganya juga biasa-biasa. Jadi kalau toko menyiapkan hanya satu jenis, barang yang mahal semua, kemungkinan tidak ada pilihan. Jadi toko ataupun pabrik menyediakan dua pilihan. Mau pilih yang bagus atau pilih yang standar di bawah yang bagus. Jadi saya rasa sampai di sini aja dulu video saya kali ini. Mohon maaf, tidak maksud hati untuk menggurui, hanya sekedar ingin berbagi pengalaman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngopi.